Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa ala amrin din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'd. Yang terhormat kepada Abiyanib dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Super Kemla Raiban Ida, kepada segenap jajaran pengurus dan teman-teman semua yang saya cintai, semuanya bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bersemangat dahsyat Allah. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan kitab Mahkota Sulaiman bab yang ketiga. Jadi yang pertama ini adalah kerajaan sebagai sarana, bukan tujuan. Nah, dalam suatu firman itu Nabi Sulaiman memohon ampun kepada Allah agar yaitu diberikan suatu kerajaan. Jadi kerajaan ini merupakan target Nabi Sulaiman sendiri, yang mana ia meminta kerajaan yang paling berkuasa, yang paling agung, yang sangat agung pada zaman itu dan pada zaman setelahnya. Nah, kerajaan yang beliau inginkan sendiri ini, beliau tidak ingin untuk bersenang-senang, tetapi sebagai sarana berdakwah di era kerajaan beliau sendiri. Jadi sebagai sarana, bukan tujuan, dan sebagai mukjizat yang masyhur. Nah, mukjizat sendiri itu diberikan Allah kepada para nabi atau rasul sesuai kondisi umat atau masyarakatnya. Contohnya ketika Nabi Musa alaihissalam itu pada zaman atau kondisi umat itu banyak sekali penyihir. Maka dari itu Allah juga memberikan mukjizat sihir kepada. Jadi Nabi Sulaiman sendiri itu sangat mengutamakan agama daripada dunia, lagi pun dia itu adalah seorang yang zuhud atau tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri. Contohnya Nabi Sulaiman itu selalu memberikan makan kepada rakyatnya dengan makanan yang mewah dan enak, sedangkan beliau sendiri makan dengan makanan yang benar. Sebetulnya Nabi Sulaiman setiap harinya itu di depannya terdapat makanan dan minuman yang enak, tetapi karena beliau seorang yang zuhud dan tidak mengikuti hawa nafsu, maka ia tidak melupakannya. Pada suatu hari ada yang bertanya, "Wahai Nabi Allah, mengapa engkau memberikan makan kepada mempunyai makanan yang enak sedangkan kau tidak makannya?" Kemudian Nabi Sulaiman menjawab, agar rakyat karena rakyatku juga merasakan, dan agar rakyatku tidak merasakan kenakan yang aku rasakan. Nah, beliau juga seorang yang ahli puasa. Nah, ada juga firman mereka, dunu balayafru habbat dunya. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah cinta terhadap dunia. Nah, Nabi Sulaiman sendiri ini juga termasuk nabi yang mandiri, karena untuk kepentingan rakyatnya beliau membuat tas-tas yang akhirnya dijual ke pasar untuk kebutuhan rakyatnya. Nabi Sulaiman adalah seorang soleh, tawadu, zuhud, dan tidak jumawa, itu tidak tamak terhadap harta. Nah, pada zaman itu masyarakat itu memiliki sensitivitas yang tinggi dan termasuk umat yang paling banyak bersyukur. Dan firman Allah pun di dalamnya mengatakan sesungguhnya Nabi Sulaiman adalah keluarga yang sangat bersyukur. Nah, ada firman juga, nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Daud dan Sulaiman karena kekuasaannya. Sedangkan sahabatku yang paling akhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf karena kekayaannya. Sedangkan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud masuk surga selisih 40 tahun dari nabi yang lainnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.